Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami kata Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, yaitu tuh nikmat yang banyak khususnya oleh Nabi diberikan kepada dari Allah untuk mandi para umatnya yang telah selamat berjembat di atas siratal, dan termasuk umatnya yang diselamatkan daripada neraka dimandiin di telaga daripada milik Rasulullah namanya Haudi. Dimandiin tuh udah hitam campur arang, dicemplungin sama malaikat, belobak. Pas timbul, subhanallah, itu diceritakan nih si ahli neraka tadi, pas timbul sesudah mandi daripada telaga Kausar, itu wujudnya bintang film kalah sama dia, ganteng, keren, gagah, perkasa. Udah begitu habis mandi, buru-buru mau loncat, sama malaikat Ridwan ditahan. Mau kemana? Saya buru-buru mau lari, saya mau pengen selamat, saya mau masuk ke surga. Kagak bisa, masa lu ke surga telanjang? Sabar dulu, kamu ada apa lagi malaikat? Saya mah kalau ke surga nggak boleh, saya mau berendam ya di sini. Kagak boleh, lu ada aja kata malaikat. Ini si ahli neraka tadi sesudah dimandikan, sesudah mandi di telaga milik Rasulullah namanya Haudi Kausar, mau disuruh masuk surga, dia nyautnya, udah malaikat, saya mah di sini aja udah anteng, udah enak. Sebab siksaan neraka itu belum juga hilang rasanya panasnya, walaupun saya sudah mandi. Saya kalau berendam rasanya sedikit-sedikit udah hilang rasa siksaan daripada neraka. Sebab itu di neraka kita para jamaah sekalian kagak mati-mati, kayak Tom and Jerry. Mati hidup lagi. Iya gitu tuh. Kocan. Iya kayak kocan. Udah habis potong-potong hidup lagi. Emang begitu janji Allah. Jadi kan kalau sehebat apapun penjara, ya kan sebanyak apapun kasusnya, paling hukuman mati beres sudah. Orang kalau udah mati hilang sakitnya kan. Tapi yang namanya siksaan neraka, aduh, udah mati udah hancur dihidupin lagi, diseksa lagi, baru ngaso doang udah gelubuk ditumbuk sama malaikat. Ya udah begitu. Apa tujuan Allah? Liyazuqul azab, supaya dia ngerasain siksa yang begitu pedih. Begitu. Makanya tadi udah tulung-tulung kan dia. Udah tulung-tulung lagi dewek. Isang. Kalau panen mah tulung-tulung rame-rame. Ini dewek. Salah dewek sih. Bayar kagak mau. Sedekah kagak mau, ya? Iya. Ngaji enggak mau. Ngaji kagak mau. Akhirnya para abang-abang dan saudara-saudara sekalian disuruh tunggu sama malaikat Ridwan, tunggu sebentar, nanti akan datang para pelayan surga membawakanmu pakaian kerajaan. Benar. Lalu datanglah serombongan para pelayan-pelayan surga, para malaikat yang membawakan pakaian kebesaran buat si ahli neraka tadi. Lalu dipakaikanlah kepadanya. Wih, makin ganteng aja. Kayak saya ya. Lebih. Iya. Kayak bintang film. Lebih ganteng abang di bang dia. Makanya pengen masuk neraka dulu. Pas dia ngaca di air. Malaikat ini siapa? Lo. Ganteng amat saya. Itulah beruntungnya engkau. Tadi waktu di neraka mah jelek banget lu. Gosong. Aduh, muka lu pada hitam. Ya udah, saya di sini kemana? Kamu nanti akan dibawa ke surga. Saya mau jalan kaki aja malaikat. Jangan jalan kaki goblok. Lu mau dikasih kendaraan yang mewah nih. Apa itu, Pak? Enggak, saya mah jalan aja enggak apa-apa. Kagak bisa begitu. Ini prioritas pelayanan surga buat orang-orang yang masuk ke dalamnya walaupun lu banyak dosa. Ini ngomong-ngomong, siapa yang nyelamatin saya ini, kata dia. Saya tulung-tulung, tiba-tiba malaikat datang. Lu mau tahu siapa yang nyelamatin lu? Dan gue bisa datang nyamperin lu. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis kegulingan tuh orang. Nangis kegulingan. Ngapa lu nangis? Tadi lu tulung-tulung lu.
Ya malaikat Ridwan, waktu di dunia ada muludan, saya malah pergi nonton dangdut. Nyawe lagi. Ada muludan di samping rumah, saya kagak demen. No. Orang baca selawat. Ini main HP aja weh. Pemilis. Di undangan cuma pemilis. Di mana ada muludan, saya kagak hadir. Di mana ada perayaan Maulid, saya malah milih nyari nonton dangdut, walaupun di kampung saya kagak ada, saya cari tuh. Ternyata dia yang nolongin saya. Iya, dia yang nolongin lo toh, yang lu benciin banget di dunia, yang lu kagak mau sembayang, yang lu kagak mau puasa, yang lu mau orang meludan kagak mau nyumbang, udah gitu orang minta sumbangan lu kata-katain. Tuh dia orangnya Muhammad Rasulullah. Nangis dia, nangis. Baik amat ya, baik dia mah nggak kayak lu brengsek kata mereka. Ya udah, nanti lu bakal ketemu di sono. Di mana? Di sorga nanti lu bakal ketemu sama dia. Walaupun lu benci banget sama dia di dunia, lu kagak dukung agamanya. Di dunia lu berlari daripada ajarannya, lu kagak suka sama dia. Nih dia nulungin lu. Teriakan lu kedengeran ke kupingnya, terus dia ngomong kepada Allah, Allah dengar daripada omongannya, sehingga gua diperintah buat nyari lu supaya lu selamat. Sekarang terbukti. Udah. Ya udah malaikat, masya Allah tuh orang baik amat, baik dia mah, nggak kayak lu brengsek. Udah, ini bagaimana malaikat? Udah, lu naik ke atas kereta kencana, masya Allah, udah kayak raja. Naiklah dia ke kereta kencana, dikawal oleh malaikat kiri dan kanan dengan pakaian kebesaran. Sampailah tiba di gerbang surga. Ini si orang tadi ini yang ahli maksiat. Sudah dia melihat surga, baru di gerbang surga itu dia melihat taman surga, indahnya bukan main. Yang belum pernah dia lihat itu taman seindah taman daripada taman surga. Katanya orang tadi, ya malaikat Ridwan, udah saya mah kagak mau masuk, saya di sini aja lebih enak nih. Kagak bisa. Lu pakai mana sih? Habis mandi lu pakai rendam di telaga. Sekarang gua ajak masuk ke surga, lu pengen di taman ini aja. Habis ini enak banget, mana wangi lagi. Indah taman surga. Taman Royal aja rame. Taman apa lagi tuh? Itu tuh Green Lake aja rame, orang pada nongkrong. Alam Sutra rame. Padahal mah agak bagus-bagus amat. Ini taman surga. Kata malaikat ini taman surga. No, surganya di sono. Nanti lu masuk ke surga. Tapi saya lebih enak di sini. Iya kagak bisa begitu. Ini pelayanan terbaik, dimarahin sama Tuhan. Akhirnya para jamaah dan saudara-saudara, masuklah dia dengan pengawalan para malaikat. Padahal brengsek ini, tetap dikawal. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Pas dia masuk nongolin pala di surga, itu seluruh penduduk surga nunjuk tiga. Nunjuk bocah tadi nih. Ya ahli nar, wahai ahli neraka. Tahu aja dia yang ahli neraka. Kalau dibersihin. Wahai ahli nar, kenapa kau masuk kemari? Tahu aja dia ya. Ada tandanya. Malaikat di mana ini prosedurnya? Memang atau dia tahu saya ahli neraka udah ganteng kayak gini? Atau malaikat subhanallah, saya lupa ngapus tidak ente tuh. Di sini masih ada tulisan bang, ahli nar. Jadi kagak hilang stempel tuh. Lebih stempel RT itu. Lucunya itu. Akhirnya dia pengen nangis. Aduh kalau gitu mah tadi juga kata saya malaikat Ridwan, saya mendingan di taman aja. Jadi nggak ada yang tahu saya ini bekas ahli neraka. Maaf ya, kata malaikat Ridwan, saya lupa ngapus. Lupa ngapus, akhirnya dihapus. Udah hilang. Udah kamu sekarang masuk. Ntar dia ngata-ngatain saya lagi enggak. Masa kayak raja begini dikata-katain. Ya kan keren kayak raja. Masa dikata-katain. Udah kamu sekarang masuk. Dia mindik. Ayo coba kalau percaya. Udah masuk. Lah benar. Lalu ketika dia masuk ada ucapan, Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin.
Salam sejahtera untukmu wahai penghuni surga, kamu kekal di dalamnya abadi selama-lamanya. Tuh kan kata malaikat Ridwan, bener kan? Kagak ngata-ngatain lain kali. Iya. Ya sudah. Apa yang mau kamu cari di sini? Saya mau cari orang yang nyelamatin saya. Maksud lu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, cari sendiri. Gua kagak mau nganterin kata mereka. Gua capek. Singkatnya Pak, nih orang ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dipeluklah nih orang, lalu dia nangis kagak berhenti-berhenti, ya Rasulullah, ya Habiballah, wahai orang yang paling baik di dunia dan sampai ke akhirat kebaikanmu tidak hilang. Aku dulu ketika di dunia tidak suka kepadamu, menyanyiakan agamamu, menyanyiakan syariatmu. Ketika depan ada perayaan hari kelahiranmu, aku pergi, ya Nabi. Aku malah milih nyawer. Aku dia ngaku. Aku ya udah. Kata Nabi, la ba'sa, tidak apa-apa. Sudah, tidak ada dendam. Aku tidak merasa kau sakiti dan tidak merasa kau khianati. Dan hari ini kau masuk dalam surganya Allah Subhanahu. Logika berkata, itu yang brengsek bisa diselamatin, apalagi model kayak begini. Ini mah dipanggil ya Bidin. Tenang, itu tuh kagak pernah ngaji tuh orang tuh bang tuh, kagak pernah ngaji, kagak pernah sembahyang, ama meludah, kagak demen, pelit, kebol-bol, keceklok-ceklok, masih diselamatin sama Nabi. Apalagi model kayak gitu. Nanti mah pokoknya dibawa bendera PAC, Pemuda Pancasila. Ntar di sana. Insya. Jadi kalau begitu kita logika berkata yang brengsek aja diselamatin, apalagi gua. Jadi sebagai giroh semangat kita untuk membela agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ngebelanya? Aku usah bawa pedang, bawa parang, takbir tertangkap polisi. Oh, Akbar, tangkap. Kamu mau ngerampok ya? Enggak, saya bela Islam. Islam yang mana lu bela? No, ke Afghanistan. Kalau mau pedang mah mati juga sama juga ya. Sebab pakai bom, pakai tembakan. Jadi bela agama, bela Islam, ya wayang ngaji kita ngaji, wayang sholat walaupun lagi repot apapun, sholat kerjain. Wayangnya ada yang meninggal sempet tahlil, betul kagak? Itu namanya bela agama. Kalau kita punya milik banyak rezeki, tulungin tuh orang-orang susah. Sedekah mana anak yatim, kawinin tuh janda daripada kelayaban baik. Itu namanya bela agama. Lah, jangan tertawa bang. Itu kalau janda kelamaan dia nggak kawin kan dia jadi dongdot. Siapa yang mau disalahin? Kita nih yang pada. Bini mah udah jauh aja menerima. Yang penting kita selamatkan tuh Nabi Muhammad. Yang penting selamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Biar bini main ngomel. Emang laki tukang kawin, biarin daripada gua tukang nyabok. Mending tukang kawin. Kita selamatkan. Gua dalam rangka mengamalkan ajaran Nabi Muhammad untuk menolong daripada janda-janda yang kagak punya laki. Daripada dia jadi dongdot, mendingan jadi bini gua. Alhamdulillah. Tambah lagi ketua. Dukung. Ini dukung nambah lagi atau lagi. Allah. Jadi begitulah para jamaah sekalian, kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kira-kira kalau sampai hari ini kita kagak mau sembahyang, malu nggak sama Nabi? Malu. Sampai hari ini ama ngaji romanya kagak open baik, malu kagak? Kalau sampai hari ini kita istilahnya untuk menjadi berusaha untuk jadi orang baik masih ogah baik ogah, kira-kira kita malu nggak sama Nabi? Sebab Nabi itu tadi ya udah di surga aja masih dipikirin orang-orang yang banyak dosa. Orang-orang yang di neraka saja kalau memang dia umatnya Nabi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan bulan Maulid Nabi ini kita cinta sama Nabi tentu banyak menyebut namanya. Kalau orang banyak menyebut namanya pasti dia cinta. Kalau yang sering kita sebut namanya dia juga akan menyebut nama kita.
Nah, nanti akan terbukti kalau abang-abang nih, bapak-bapak sering baca selawat, ntar itu di telinga bapak ada suara nging. Coba dah. Ini kudu berbanyak baca selawat di bulan Mulud. Banyakin baca selawat, kagak usah banyak-banyak. Sehari tiap habis sembahyang johor ke asar, maghrib, isya, subuh 200 saja. Selawat yang pendek saya ajarin. Selawat yaitu selawatnya malaikat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, kan pendek itu. Kalau buat wirid ya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tiap habis sembahyang 200, sehari semalam 1000 kita baca selawat. Kayak apa pahalanya? Dan itu bukti wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad. Pokoknya kalau Nabi Muhammad udah belain kita, walaupun dosa kita segede-gede gunung, habis semua. Walaupun dosa-dosa kita sebanyak air yang di laut, habis semua, diampunkan oleh Allah Subhanahu. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang punya rekomendasi khusus dari Allah. Bagaimana kagak mau hebat Nabi? Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, sebelum Allah ciptakan aras, sebelum Allah ciptakan lauhil mahfuz, sebelum Allah ciptakan kolam, sebelum Allah ciptakan daripada pohon yang namanya, yang di situ tertulis daripada nama-nama seseorang dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, itu pohon namanya Sidratul Muntaha. Itu Bang Bidin namanya ada di situ. Umurnya sekian puluh tahun ada di situ, meninggalnya hari apa, sebabnya apa, ketahuan di situ. Dan semua nama-nama kita ada di daun-daun daripada Sidratul Muntaha. Sebelum Allah ciptakan malaikat, sebelum Allah ciptakan surga dan neraka, sebelum Allah ciptakan alam raya, terlebih dulu Allah ciptakan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tuh, kurang bagaimana hebat Nabi. Di daun ya? Itu ada nama pembidin. Keluar mana keluar ya belum ya? Ada semua. Ada semua. Pokoknya ada semua. Namanya pohon Sidratul Muntaha. Sebegitu agung, sebegitu mulia, sebegitu hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebegitu mustajabnya dia punya doa, enggak pernah doanya dimanfaatin, digunain di dunia. Makanya ketika beliau dicaci maki, dihina, disiksa, doanya enggak keluar untuk nyumpahin manusia, enggak. Beda sama Nabi Musa. Nabi Musa diudak-udak ke Firaun, laptop tongkat lemparin. Buat cebur jadi jalan tol. Hah? Itu tongkatnya, waduh, kalau Jokowi nemuin lumayan itu. Begitu nggak pakai duit, pengen kebuka aja udah. Hah? Gunung Tabla jadi jalan tol ya. Subhanallah. Terus Nabi Lut juga doanya udah dikeluarin di dunia. Orang hancur ketimpa hujan batu. Nabi Nuh doanya sudah dikeluarkan, banjir bah seluruh dunia, air sampai ribuan kilometer ke atas tingginya. Tapi Nabi Muhammad doanya yang mustajab itu disimpan di akhir buat nyelamatin kita di umatnya. Termasuk nih orang yang tadi tuh, yang kagak sembahyang, pelitnya ke bina-bina, seumur umur kagak sembahyang, pelit ke bina-bina, ini dia diselamatkan dengan doa yang mustajabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi luar biasa akhlak beliau, rendah hatinya beliau kepada seluruh umat manusia. Makanya kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus wahai Muhammad kecuali engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam raya. Jadi kalau Nabi Muhammad dijadikan sebagai rahmat, kita pun harus menjadi rahmat bagi semuanya. Nah, inilah pemuda Pancasila menjadi rahmat bagi para anggotanya untuk sama-sama ngajak masuk ke dalam melalui satu wadah pengajian setiap malam Selasa. Alhamdulillahirabbil. Yuk kita selawat lagi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim.
بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى bihurmatihim. Demikian para jamaah, mudah-mudahan dengan sekilas saya membuka riwayat Kanjeng Nabi menjadikan kita orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, mudah-mudahan Rasulullah pun akan mencintai kita dan beliau akan bela kita dari alam dunia ke alam sampai alam kubur sampai nanti ke alam akhirat. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Kita akhirkan dengan doa bersama, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa dumtum bi khairin wan najati wal barakah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.